Poco X3 Pro. HP X resmi dari Xiaomi ini yang harganya sekarang di 2023 hanya sekitar 2 jutaan aja guys. So, menurut gue di harga segitu ini masih oke banget. Mari kita langsung aja review si Poco X3 Pro di tahun 2023 yang harganya hanya 2 jutaan. Let's go! Halo guys, nama gue Gustavo dari StaffTech dan mari kita langsung review si Poco X3 Pro ini. So, seperti biasa yang pertama mari kita bahas dulu untuk si harga dan speknya. Nah, untuk harga ini lumayan menarik. Kalian bisa nyari harganya untuk yang RAM 6GB dengan internal storage sebesar 128GB itu di harga sekitar 2,7 juta atau lebih murah. Itu yang pastinya X resmi dan kondisinya juga rata-rata gue cari itu dia full set ori ya, full set original masih komplit. Very nice. So ya, seperti biasa kalau misalkan kalian mau beli HP ini gue bakal taruh link ya di deskripsi. Dan juga kalau misalkan kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini gue bakal taruh link wallpapernya juga di deskripsi. Oh ya, gue hampir lupa, kalau misalkan kalian ingin beli yang varian lebih mahal di sekitar 8GB RAM dengan internal storage sebesar 256GB, itu tuh harganya agak sedikit mahal di 3 juta pas atau 3 juta lebih murah dikit kayak sekitar 2,9an. So, untuk speknya sendiri, speknya ini lumayan bagus banget. Pakai chipset Snapdragon 860, itu pretty much 855 sedikit versi define-nya ya. Fabrikasi 7 nanometer, terus dia punya layar 6,67 inci, layar favorit Xiaomi ya size-nya. Full HD, IPS LCD, udah 120Hz display pastinya. Terus dia tuh punya NFC, UFS 2.1 storage, terus dia ada si USB OTG juga, udah USB Type-C 2.0, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 33 watt. Oh ya, ini juga udah ada headphone jack ya, masih ada headphone jack dan juga udah stereo speaker. Nah, terus mari kita bahas desain, display, dan build-nya. Pertama untuk desain, ini desain belakang ya terutama guys, ini pretty much kayak Poco X3 biasa ya, Poco X3 NFC. Mirip banget, yang bikin beda dia warnanya agak sedikit lebih metalik, warna si birunya dibanding Poco X3 NFC biasa. Desain belakang sendiri sih menurut gue ini khas banget ya. Kalau kita lihat kamera gini pasti langsung, oh ini Poco X3 series. Menurut gue desain lebih oke sih daripada kayak Poco X3 GT menurut gue. Untuk bodi yang pastinya masih dari plastik, normal. Dan untuk desain depan ini juga cukup bagus. Dia ini bezelnya cukup tipis ya, walaupun harga 2 jutaan. Bezel bawah memang masih gak setipis bezel atas, gak sinkron. Yang gue kurang suka dari HP Android. Tapi overall, dia bezelnya cukup tipis dan masih kelihatan futuristik banget dengan si dot displaynya. Nah, terus untuk gripnya sendiri, buatnya penasaran, ini gripnya memang walaupun 6,67 inci itu lumayan besar ya, sebesar iPhone 14 Pro Max, cuma beda 0,03, tapi ini HP lebih kepanjang daripada kelebar, nggak kayak di 14 Pro Max. Yang artinya untuk one-handed usage memang agak sedikit lebih mudah, tapi gue masih saranin kalau misalnya pakai HP gede gini mendingan pakai 2 tangan. Biar nggak jatuh lah, soalnya kalau jatuh, retak, ribet lagi. Nah, untuk beratnya sendiri buatnya penasaran guys. Beratnya, kalau misalnya kita coba ukur pakai scale, ini beratnya juga menurut gue pas banget di 212 gram. Agak sedikit berat daripada Mi 11T yang kemarin kita review ya, karena memang ini tuh baterainya lebih besar jadi sedikit agak berat. Dan untuk si fingerprint sensor, dia posisinya favorit gue banget, ada di sini. Dan kecepatannya juga menurut gue ini sangat cepat, super akurat, super reliable. Ya ini khas fingerprint di power button ya, gue nggak pernah disappointed banget sama fingerprint di power button. Salah satu spot favorit gue. Kedua lah setelah fingerprint di belakang. Dan untuk NFC, ini pastinya bekerja dengan baik, gak ada masalah sama sekali untuk unit gue. Kalau misalnya kita coba cek saldo, gue nggak bisa tes di Tokopedia ya, karena sekarang Tokopedia lagi error Mandiri e-money-nya. Bullshit banget. Mandiri, please fix it. Anyway, kalau misalnya kita coba tes pakai kartu Mandiri, GTO, bisa di-scan dengan baik dan super cepat. Dan kalau misalnya kita coba scan pakai SIM Bikini Bottom, atau lebih tepatnya kartu flash, the best skin right here. Kita coba scan, keblam, oke, come on, scan. Gak ada masalah juga. Buat yang nanyain ya, ini kartu Raiden Shogun bukan kartu e-money ya, cuma kartu biasa aja untuk collectible. Anyway, kita kepinggirin dulu e-money-nya lagi. Next, mari kita bahas untuk si displaynya. So, ini yang bikin gue suka banget sama HP ini dibanding Poco X3 GT. Karena Poco X3 GT itu kan lebih diperuntukkan fully untuk gaming ya. Dia itu layarnya bener-bener
trash banget di Poco X3 GT untuk harganya. Di HP ini layarnya gue bisa bilang jauh lebih baik daripada Poco X3 GT. Kerasa lebih jernih, kerasa lebih vibrant, lebih enak dilihat, dan yang paling penting dia punya view angle yang jauh lebih baik dibanding Poco X3 GT. Poco X3 GT tuh kayak dia apa ya, ngehapus semuanya yang gak penting buat performance dan naruh semuanya di performance. Jadi layarnya memang jauh buruk banget ya itu. So ya, terus kamu dibanding sama HP yang lebih murah ya, kayak Redmi 10 yang pastinya ini jauh lebih baik. Ini layar bagus banget. Ya sama kayak Poco X3 NFC lah buat kalian pernah pakai, sama bagusnya. Nah terus untuk si visibility di bawah sinar matahari, ini memang karena dia layar IPS dan juga brightness-nya hanya bisa sampai 450 nits ya. Jadi kalau di bawah sinar matahari bisa kita lihat, ini walaupun mataharinya nggak tarik banget juga, layar kerasa gelap dan agak susah dilihat. Tapi sih menurut gue masih usable lah, cuma memang butuh extra effort aja dibanding layar AMOLED. Dan yang terakhir, untuk touch delay, di HP ini nggak ada masalah sama sekali. Mau dipakai buat ngetik keyboard cepat, navigasi OS, semua kerasa smooth dan enak dipakai. Nggak ada masalah touch sama sekali ya. Itu masa kelam Xiaomi zaman 2010-an lah. Pas udah puluhan ke 2020 ke atas, Xiaomi udah nggak punya masalah tersebut. Very nice. So next, mari kita bahas untuk si audio quality-nya. Ini juga salah satu positif dibanding kayak Poco X3 GT ya. Dia masih ada headphone jack. Posisinya di bawah sini nih. Nice. Ini menurut gue berguna banget, terutama buat para gamer ya. Gue nggak pernah ngerti kenapa HP game tuh nggak punya nggak punya headphone jack. Dicabut gitu, nggak ngerti. Karena sebagus-bagusnya wireless headphone, nggak bakal se-responsif wired headphone. Itu nggak mungkin sih. Mungkin bisa terjadi di masa depan, tapi untuk sekarang, that's impossible. Apalagi untuk kompetitif gamer ya, mobile gaming kan banyak tuh di Indonesia. Jadi ya gue nggak pernah masuk akal gitu kenapa banyak kayak Realme atau Poco ngehapus headphone jack di HP gaming. Makanya gue benar-benar respect banget sama Asus tuh. Anyway, balik lagi ke si audio quality. Headphone jack ini audio quality-nya menurut gue solid banget. Ini lebih ke arah balance ya, gue coba tes pakai IEM Moondrop 2 yang nggak terlalu berat, itu IEM ya, sangat enteng banget. Di HP ini bisa ngedrive dengan baik dan dia masih bisa mempertahankan suara seperti di Moondrop 2, yaitu lebih ke bright dengan vokal yang crispy, jernih, bass yang flat tapi masih enak didengar, dan juga full volume yang bisa keras banget tanpa distorsi. Ya di volume sekitar 40% lah, Moondrop 2 udah cukup keras, lumayan bagus. Dan untuk si speakernya ini juga udah pakai dual speaker di bawah sama di earpiece. Kualitasnya menurut gue cukup solid ya. Dia sound signature-nya memang mirip juga dengan si headphone-nya, lebih ke arah balance. Suara kerasa crispy tapi nggak cempreng, dengan bass yang agak flat tapi masih enak, dan juga soundstage yang luas yang pastinya berkat stereo. Full volume-nya juga ini bisa keras banget guys, dengan minimum distorsi. Untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya, ini gua set di volume sekitar 80-85%. Check it out guys. Oh ya, jangan lupa pakai headphone ya, biar bisa lebih detail. There you go. Nah terus untuk kamera quality-nya. So, kamera belakang dia setupnya quad kamera, tapi sih lebih ke dual kamera yang bergunanya. Main kamera 48 megapiksel, kamera kedua ultrawide 8 megapiksel, dan kamera ketiga keempat itu hanya kamera sampah 2 megapiksel makro dan depth sensor. Sedangkan kamera depan ini cukup bagus ya, di 20 megapiksel, f2.2, tapi sayangnya hanya bisa nge-record di 1080p 30 fps aja. So, untuk kualitas fotonya gimana? Menurut gue kualitas fotonya ini cukup solid banget, untuk harganya masih bagus banget di 2023. Bisa kita lihat, foto main sama ultrawide dia punya temperatur warna yang mirip ya, jadi nggak kelihatan aneh, nice. Dan juga dia punya detail untuk main kamera, punya detail yang sharp, dan image range-nya bagus, dan juga warna yang oke. Di kamera ultrawide juga bisa kita lihat, detailnya cukup bagus ya kalau di pencahayaan yang cukup, tapi memang kalau misalnya di pencahayaannya kurang, detailnya bakal agak kelihatan lebih kurang, karena hanya 8 megapiksel, dan juga punya overall gambar yang gak sejernih main kamera. Tapi overall ultrawide menurut gue masih oke banget.
Dan untuk foto low light juga ini masih bagus. Dengan night mode nyala, gambar jadi langsung terang banget, jelas, warna oke, detail juga masih sharp. Satu kelemahan bisa kita lihat tuh kalau ada kayak cahaya lampu memang jadi kayak apa ya, mengkilau banget, cahayanya. Itu lensanya agak sedikit kayak pantulannya kurang bagus. Tapi selain itu cukup solid untuk night mode. Untuk selfie juga cukup solid, selfie-nya gambar kelihatan sharp banget. Dan juga warnanya memang agak sedikit wash out, tapi masih oke lah, masih cukup bagus. Dan juga foto di belakang sinar matahari masih kelihatan bagus. Untuk video recording dia bisa nge-record di resolusi 4K 30 atau 1080p 60 untuk kamera belakang. So ini dia sampelnya pakai resolusi kedua tersebut. Check it out. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30 fps. Kita coba stabilisasinya. Kelihatannya sih kalau di kamera cukup stabil ya, stabilisasinya cukup oke, cukup bagus. Seperti biasa fokus tangan. Dan ini dia untuk dynamic range-nya. Sekarang mari kita switch ke 1080p 60 fps. Boom, ini dia 1080p 60 fps, bisa kita lihat. Kita coba stabilisasi. Sama sih ya stabilnya. Fokusin ke tanaman. Come on. Nice. Dan yang kalian bisa nilai gimana kualitas videonya, terutama audionya, di komen. Moving on ke si gaming performance-nya guys. Ini untuk harganya sih, untuk XHP resmi ya, paling cepat pretty much. Dia pakai chipset Snapdragon 860, versi refine-nya 855, fabrikasi 7 nanometer. Dan untuk si kecepatannya untuk main game, gua tes untuk main Punishing Gray Raven ya. Karena bosen kalau misalnya kita tes Genshin terus. So, untuk main Punishing Gray Raven, gua set semua di full on max setting, 60 fps. Bisa kita lihat gameplay memang pas pertama main agak sedikit kayak ada stutter ya, itu lagi nge-loading aja. Setelah beberapa menit, kayak 1-2 menit sih, gameplay langsung kerasa super smooth, enak dimainin, dan benar-benar responsif banget. Nggak kelihatan memang kalau di video ini karena gue hanya nge-record di 30 fps, tapi frame rate menurut gue cukup stabil ya. Kira-kira hovering sekitar 50-60 fps. Enak lah buat main Punishing Gray Raven. Yang enak juga buat main game rhythm. Gue coba tes main game Bandori yang pastinya seperti biasa. Ini di difficulty tinggi bisa kita lihat nggak ada masalah sama sekali ya. Super smooth, responsif, dan nggak ada audio delay. Yap, Xiaomi memang di OS barunya udah nggak ada masalah touch delay untuk main game rhythm ya. Jempol banget sih menurut gue. Nggak kayak dulu ya, di MIUI 9, 10, 11 itu banyak banget masalah buat masalah touch. Sekarang udah nggak ada masalah untuk main game rhythm. Very nice. Next, moving on ke si UI-nya. Untuk UI, Poco X3 Pro ini bisa kita lihat di MIUI 13 Global, pastinya. Di Security 2022, Oke, so security memang ini HP sudah terlupakan ya kayaknya. Dia security-nya memang udah agak lama di 2022, bulan Februari, tanggal 1. Tapi dia at least sudah di Android yang paling oke ya, Android 12. Gak bakal dapat Android 13 kayaknya, dan di MIUI 13. Kalian bisa mod aja HP ini sih kalau ingin dapat Android 13 atau 14 paling baru. Tapi menurut gue udah cukup solid banget di harganya ini, si software supportnya. Dan juga untuk day-to-day performance, ini masih solid banget kok guys. Buka aplikasi utama kayak YouTube, atau buka aplikasi ketiga kayak Instagram, Discord, Pixiv, Tokopedia, semua masih bisa dijalin dengan loading speed yang sangat cepat, dan juga navigasi aplikasi tersebut masih kerasa sangat smooth dan enak kok. Multitasking juga masih oke banget. Terus juga untuk overall navigasi OS sendiri kerasa smooth dan enak. Ya, MIUI memang menurut gue makin hari makin improve ya, walaupun memang nggak sedekat bagusnya kayak One UI atau Pixel Experience, tapi sih makin hari at least dia trying to be better lah. Nice. Dan untuk DRM info, buat yang penasaran, DRM info kalau misal kita ke aplikasinya, di sini bisa kita lihat dia support HDR10+, dan juga di sini bisa kita lihat sudah di Wi-Fi L1. Yang lumayan menarik ini si supported refresh rate-nya guys. Banyak banget ya. Tapi di setting kita hanya bisa ngeset 120 atau 60 aja. Jadi agak unik ini. Apakah ini panelnya sebenarnya bisa gonta-ganti refresh rate? Buat yang tahu bisa komen di bawah. So, yang terakhir yaitu untuk battery life-nya. Ini baterai memang gede banget ya, 5000 mAh baterai.
Dan di kondisi HP second yang gue beli ini, kira-kira umurnya sekitar 1 tahun lebih lah, baterainya masih cukup solid kok. Dengan settingan 120Hz nyala terus, ini masih bisa bertahan 1 hari, full nggak ada masalah. Dengan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media dan nonton YouTube aja. Basic usage lah, sedikit ngambil foto mungkin. Itu masih bisa bertahan dengan SOT sekitar 7 jam sampai 8 jam. So ini masih solid banget sih untuk 120Hz ya, masih bagus banget. Untuk charging speed juga ini masih oke banget, gue ngecas dari 0 sampai 100% itu hanya butuh waktu 1 jam 10 menitan. Bagus. So, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Dan untuk konklusinya, apakah Poco X3 Pro masih worth it di tahun 2023? Jawabannya sih, hands down, hands down, hands down, masih worth it banget. Kenapa? Karena menurut gue untuk HP resmi ya, karena sekarang IMEI udah kalau misalnya kalian beli HP Inter, berbanyak masalah banget ya. Gue benar-benar nggak rekomen beli HP Inter yang IMEI-nya nggak terdaftar atau nggak ada bea cukainya. Gue nggak rekomen, walaupun chipsnya tinggi, tapi kalau misalnya kalian pakai itu sebagai HP utama, gue nggak rekomen. Jadi untuk HP utama, mending beli yang resmi-resmi aja. Dan untuk kalian yang nyari performance tapi masih ingin punya layar yang oke, kamera yang bagus, dan UI experience yang oke, menurut gue Poco X3 Pro di harga 2 juta untuk barang X resmi nggak ada yang lebih bagus dibanding HP ini. So, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh 2 link di deskripsi ya. Satu link untuk search bar, satu link lagi untuk si actual produknya di deskripsi, bisa dicek. Dan juga kalau misalnya kalian ingin wallpaper ini, gue bakal taruh link wallpaper di deskripsi. So, mungkin cuma segitu aja video reviewnya. Mohon maaf kalau misalnya gue ada kesalahan atau ada fitur yang kelewat ya. Dan juga kalau misalnya kalian suka format yang baru ini, scriptless, dan juga gue ngomongnya agak sedikit dilambatin, tapi masih cepet ya, I'm sorry, tapi gue coba sedikit dilambatin. Bisa leave like, atau kalau misalnya ada masalah, bisa leave a dislike dan juga komen. Thanks for watching, we'll see you in another video. Bye.